Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang dunia masa lalu. Tema yang akan diulas kali ini adalah sejarah populer Perang Dunia Kedua. Berikut ulasannya. Namun sebelum masuk ke topik, perlu kiranya kita pahami sejenak tentang sejarah Perang Dunia Pertama. Sebenarnya, Perang Dunia Pertama hanyalah konflik bersenjata antara beberapa negara kecil di Eropa dan seharusnya disebut Perang Eropa. Mengapa disebut Perang Dunia? Di video sebelumnya, sudah pernah diulas Mata Ketiga tentang sejarah Perang Dunia Pertama yang berjudul Sampai Meneteskan Air Mata, kisah nyata yang menyentuh dan awal mula pecahnya Perang Dunia Pertama. Jadi, di sini Mata Ketiga hanya akan memaparkan intinya secara singkat. Sebenarnya faktor pemicu meluasnya skala Perang Dunia ketika itu sangat sederhana, karena belakangan kemudian Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang juga terlibat dalam perang, bahkan di medan perang Afrika, dan sejarah ini sebenarnya tidak banyak orang yang tahu. Berikut penjelasan singkat tentang sebab utama Amerika Serikat terlibat dalam perang. Karena Inggris meminjam banyak uang dari bankir Amerika untuk berperang, jadi ekonomi Amerika akan terpuruk jika Inggris kalah dalam perang. Oleh karena itu, dapat dikata Amerika Serikat terpaksa terjun ke dalam Perang Dunia I karena bankir dan politisi dalam negeri Amerika. Sedangkan Jepang, mereka sebenarnya hanya ingin menduduki wilayah negara lain, seperti Qingdao, Tiongkok, Kepulauan Mariana, Kepulauan Marshall dan New Guinea. Hanya saja wilayah-wilayah ini kebetulan merupakan koloni Jerman ketika itu, dan kebetulan juga Jerman adalah musuh Inggris. Karena itu, musuh dari musuh adalah teman. Jadi secara teoritis, Jepang bisa disebut juga terlibat dalam Perang Dunia I. Sementara Tiongkok baru mengakhiri revolusinya saat pecahnya Perang Dunia Pertama tahun 1914 ketika itu. Sebenarnya saat itu, suasana di dalam negeri Tiongkok masih kacau. Tetapi kala itu juga, pemerintah Peiyang atau Beijing tetap saja memutuskan untuk membantu blok sekutu. Jadi mengirim 140.000 personel untuk membantu pasukan Inggris dan Prancis, tapi hanya membantu di sisi logistik. Selain itu juga, mengirim 200.000 personel untuk membantu Soviet. Namun Soviet menarik diri dari Perang Dunia Pertama karena terjadi Revolusi Oktober 1917. Tetapi 200.000 personel yang dikirim ke Soviet tidak kembali karenanya. Sebaliknya justru membantu Rusia berperang dalam perang saudara. Sayangnya, sebagian besar personel tidak pernah kembali lagi ke Tiongkok. Adapun Afrika, mengapa bisa menjadi medan perang? Hal ini dikarenakan Jerman juga memiliki koloni di Afrika pada waktu itu, seperti Togo, Kamerun, Namibia, dan Tanzania. Jadi blok sekutu menyerang tempat-tempat ini. Mengingat konsep medan perang di atas merambah di 3 benua, jadi kemudian disebut Perang Dunia. Perang Dunia Pertama berakhir pada 11 November 1918 pukul 10.00 waktu setempat, dan baru berakhir secara resmi setelah menandatangani Perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919 tahun berikutnya. Meskipun Inggris dan Amerika Serikat berharap mempertimbangkan kembali sanksi terhadap negara-negara yang kalah perang, tetapi hal ini membuat Prancis yang memang sejak awal dendam pada Jerman, karena ketika Jerman mengalahkan Napoleon III pada abad ke-19, raja sengaja dipilih di Istana Versailles Prancis, sehingga membuat marah rakyat Prancis dan ingin membalasnya. Perjanjian Versailles menetapkan bahwa Jerman harus memberikan kompensasi sebesar 132 miliar mark Jerman, atau sekitar 1,55 kuadriliun rupiah kurs sekarang. Dengan kata lain, Jerman ketika itu sama sekali tidak mampu membayar kompensasi sebesar itu dan harus kehilangan 13% wilayah. Selain itu, juga ditetapkan Jerman hanya boleh memiliki 100.000 personel angkatan darat, 15.000 personel angkatan laut, dan tidak boleh memiliki angkatan udara. Bentuk pemerintahan Kekaisaran Jerman juga dipaksa bubar. Raja diasingkan. Jerman kemudian menjadi Republik Weimar. Pada 10 Januari 1920, organisasi Liga Bangsa-Bangsa dibentuk. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Dengan kata lain, sebelum suatu negara meluncurkan perang harus melalui mandat Liga Bangsa-Bangsa. Namun Amerika Serikat merasa bahwa Eropa terlalu berantakan,
sehingga menolak untuk bergabung. Dan faktanya, Eropa memang benar-benar sangat kacau ketika itu. Seorang veteran sekaligus jurnalis Italia bernama Benito Mussolini yang 2 kali meninggalkan dinas ketenteraan sebelum Perang Dunia Pertama, di mana karena pintar bersilat lidah, sehingga membuat banyak orang mengaguminya. Pada Agustus 1922, terjadi pemogokan besar di Italia. Karena takut Mussolini memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan kudeta, jadi ia kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Raja Italia. Dan sejak itu lahirlah rezim fasis pertama di dunia. Sementara itu di Jerman, muncullah sesosok orang yang dikenal sebagai Hitler, seorang veteran yang lahir di Austria dan kemudian tumbuh besar di Jerman. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, Hitler menjadi agen rahasia di kantor polisi. Belakangan kemudian bergabung dengan Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman atau lebih dikenal dengan Partai Nazi. Pada tahun 1923, terjadi inflasi super di Jerman, menyebabkan 4,2 triliun mark Jerman hanya bisa ditukar dengan $1 AS, sehingga Hitler meluncurkan Bierhofputsch atau kudeta rumah minum bir pada 9 November. Bierkillerputsch atau juga dikenal sebagai Putsch Munchen, ini merupakan suatu percobaan nekat Partai Nazi untuk menjatuhkan pemerintahan demokrasi dan mengambil alih kekuasaan melalui cara pemberontakan. Putsch bermakna perebutan kekuasaan di dalam bahasa Jerman, sedangkan Bierkeller ialah dewan pertemuan di mana minuman bir biasanya dihidangkan kepada orang banyak. Tapi tidak ada yang peduli padanya, jadi dia pun dipenjara. Namun karena Hitler sangat pintar bersilat lidah, hakim hanya memvonisnya 5 tahun penjara. Meskipun kudetanya gagal, tapi membuat nama Hitler terkenal. Belakangan ia dibebaskan setelah mendekam di penjara hanya selama 9 bulan. Selama di penjara, Hitler menulis sebuah buku terkenal berjudul Mein Kampf atau Perjuanganku, yang merupakan mimpi Hitler dalam menguasai dunia. Hanya ada 2 poin dalam buku yang ditulisnya, yaitu sangat benci Partai Komunis dan orang Yahudi. Buku ini kemudian dilihat oleh Henry Ford, karena Ford juga sangat benci Partai Komunis dan orang Yahudi. Jadi dia memutuskan untuk menyumbang uang untuk membantu Hitler membangun kembali Jerman. Pada 21 Januari 1924, Vladimir Lenin, pemimpin pertama Uni Soviet meninggal, kemudian Stalin mengambil alih Uni Soviet. Pada tahun 1925, Bapa negara Tiongkok modern Sun Yat-sen meninggal dan Mao Zedong berkuasa. Pada tahun 1927, Perang Saudara meletus di Tiongkok. Pada tahun 1928, Mussolini secara resmi mengambil alih Italia. Depresi ekonomi Amerika pada tahun 1929 berdampak pada ekonomi di hampir seluruh dunia. Pada 18 September 1931, terjadi insiden Mukden dan negara boneka Manchukuo didirikan pada tahun berikutnya. Jepang dikutuk secara internasional, dan karena tak senang dikecam, Jepang kemudian menarik diri dari Liga Bangsa-Bangsa. Pada saat yang sama, Nazi menjadi partai besar pertama di Jerman. Pada 10 Januari 1933, Partai Nazi melumpuhkan Kongres dan Presiden Jerman Paul von Hindenburg pada masa Republik Weimar mengangkat Hitler sebagai kanselir Jerman. Pada Agustus tahun berikutnya, Hindenburg meninggal. Bukan main senangnya Hitler dan mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin Jerman. Era Republik Weimar berakhir, berubah menjadi Nazi Jerman atau Kekaisaran Ketiga dan merobek Perjanjian Versailles. Tapi memang kinerja Hitler sangat mengesankan ketika Jerman dipimpinnya. Hanya dalam tempo 5 tahun, ekonomi Jerman lepas landas. Highway Autobahn Jerman juga dibangun semasa Nazi Jerman. Selain itu juga lahirnya Volkswagen Jerman juga merupakan gagasannya, karena dia berharap setiap keluarga di Jerman memiliki mobil. Di samping itu, Hitler juga hobi melukis. Konon seragam Nazi, lambang partai dan prototipe Porsche 911 adalah rancangan Hitler, dan swastika ini adalah lambang Nazi Jerman. Pada tahun 1935, Italia ingin menyerang Kekaisaran Ethiopia atau juga disebut Abyssinia. Sebelumnya Italia memiliki 2 koloni, Eritrea dan Somalia di Afrika pada waktu itu. Secara teoritis,
Untuk mencaplok tanah ini seharusnya semudah membalikan telapak tangan. Tapi tak disangka, tentara Italia malah babak belur dipukul mundur oleh orang Afrika dengan senjata tombak. Kemudian setelah menggunakan cara yang memalukan dengan senjata gas beracun, Italia baru menang. Pada 7 Juli 1937, terjadi insiden jembatan Marco Polo, yaitu pertempuran antara Republik Tiongkok dengan Kekaisaran Jepang, menandai dimulainya Perang Tiongkok-Jepang kedua, menyebabkan awal pecahnya Perang Dunia di medan Perang Asia. Pada Maret 1938, Hitler meminta Presiden Austria untuk melakukan referendum di tanah Jerman dengan alasan Austria adalah kampung halamannya. Namun Hitler yang khawatir referendum pada 12 Maret tidak sesuai harapannya, jadi dia mengirim pasukan untuk menekan. Dan tak disangka, orang-orang Austria justru secara inisiatif membuka pintu perbatasan pada Jerman dan bersorak girang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sebuah negara yang berdaulat menyerahkan kekuasaannya kepada negara lain. Ini benar-benar di luar dugaan dan mencengangkan. Pada September tahun yang sama, Hitler lagi-lagi dengan alasan bahwa sebagian besar wilayah Sudetenland atau tanah Sudetia di Cekoslowakia dihuni oleh penduduk Jerman. Jadi ia meminta wilayah itu dikembalikan ke Jerman dan berjanji pada Liga Bangsa-Bangsa bahwa ini adalah yang terakhir kalinya meminta ekspansi teritorial. Hasilnya Inggris dan Prancis mau tidak mau secara inisiatif memediasi Republik Ceko untuk mengembalikan tanah Sudetia ke Jerman. Namun Republik Ceko meresponnya dengan nada keras, ganyang. Perdana Menteri Britania Raya periode 1937 hingga 1940, Arthur Neville Chamberlain, sangat senang mendengar reaksi Republik Ceko. Akhirnya Hitler segera menyerang wilayah lain dari teritorial Republik Ceko. Republik Ceko pun menanggapinya dengan nada keras, ganyang, ganyang. Inggris dan Prancis bukan hanya tidak membantu Republik Ceko sebagai juru bicara, sebaliknya justru berkata pada Hitler, kali ini kami bisa menutup sebelah mata, tapi kami akan secara resmi menyatakan perang jika Anda terus menginvasi negara lain. Pada April 1939, Italia menyerang Albania dengan keunggulan 3-1. Hingga akhirnya menang dengan susah payah. Tentara Italia meraih kemenangan kedua, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan pertempuran terakhir tentara Italia yang menang dengan kekuatannya sendiri. Sebenarnya lemahnya tentara Italia bukan tanpa alasan. Ketika negara-negara lain mengembangkan senjata baru, hanya Italia yang mempelajari cara-cara mengawetkan makanan dan akan lebih nikmat saat dibawa ke medan perang. Pada 23 Agustus tahun yang sama, Jerman dan Uni Soviet, dua negara yang saling bermusuhan ini di luar dugaan diam-diam menandatangani perjanjian tidak saling menyerang. Jadi pada tanggal 1 September, Jerman menyerbu Polandia, dan Perang Dunia Kedua pun secara resmi dimulai di medan perang Eropa. Inggris dan Prancis juga segera menyatakan perang terhadap Jerman. Namun ternyata, itu tak lebih dari sekedar pernyataan perang, bahkan bayangan personel militer pun tidak terlihat. Inilah yang dimaksud dengan duduk santai sambil menyaksikan perang negara lain. Selanjutnya Uni Soviet juga ikut menyerbu Polandia pada 17 September. Polandia yang dilibas secara bergilir oleh dua negara terpaksa menyerah 10 hari kemudian dan dibagi setengah masing-masing oleh Jerman dan Uni Soviet. Pada April 1940, Jerman menyerbu Denmark dan Norwegia dengan alasan melindungi negara netral. Dan pada Mei bulan berikutnya menginvasi Belanda dan Belgia. Serbuan Jerman ketika itu sudah mendekati gerbang halaman rumah Prancis yang membuat Prancis mulai gelisah. Namun Prancis tidak takut. Pasalnya mereka telah menghabiskan 5 miliar francs untuk membangun garis Maginot di perbatasan Jerman-Prancis pada tahun 1929 yang diklaim tidak mungkin bisa dijebol. Jadi Prancis merasa Jerman pasti akan menyerang dari sisi kiri bawah Belgia, karena di sisi kanan bawah adalah hutan Ardennes. Mustahil Jerman akan menyerang dari sini, kemudian Jerman merangsek ke Prancis dari hutan ini. Bahkan mendesak sekelompok besar pasukan Prancis-Inggris di kedua sisi ke tepi laut dan hampir menewaskan seluruh tentara. Inilah evakuasi Dunkirk yang terkenal itu, yaitu evakuasi tentara sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkirk, Prancis. Pada 14 Juni, Hitler bahkan datang untuk merayakan kemenangan secara langsung.
namun Prancis memotong kabel baja lift dari Menara Eiffel. Awalnya Hitler ingin naik ke atas untuk melihat-lihat, tetapi ketika harus berjalan 1740 langkah ke lantai atas, Hitler yang keras kepala pun menyerah. Adapun mengenai si penakut Italia, sampai saat itu baru secara resmi menyatakan perang terhadap Inggris dan Prancis, tetapi dilibas tentara Prancis di selatan. Jadi pada September 1940, Mussolini memutuskan untuk menyerang Mesir dengan maksud menunjukkan kehebatan Italia pada ingin Hitler. Hasilnya Italia justru dihajar oleh Inggris hanya dalam tempo 4 hari, dan sekaligus merebut Libya. Belakangan, Sekutu merasa tentara Italia terlalu lemah, sehingga pasukan Sekutu kemudian dengan mudah menduduki Ethiopia kurang dari setahun. Pada 10 Oktober, Italia memutuskan untuk memilih negara yang relatif lemah, jadi memutuskan untuk menyerang Yunani. Namun hasilnya, Italia bukan hanya tidak berhasil menduduki Yunani dalam pertempuran yang berlangsung sekitar 4 bulan, bahkan Albania harus dikembalikan. Mengapa tentara Italia begitu empuk dihajar lawannya? Karena selama tiba waktunya makan, tentara Italia tidak berperang. Saat sedang makan dan diserang musuh, mereka bukannya angkat senjata, tapi justru menundukkan kepala sambil makan dan berkata kepada lawan, "Bisakah menunggu kami selesai makan, baru menawan kami?" Mengetahui hal itu, Hitler pun benar-benar tidak tahan lagi melihat rekan setimnya yang tak berguna. Jadi pada April, ia memerintahkan penyerang Yunani dan Yugoslavia, dan dengan mudah menduduki kedua negara ini, dan berkata kepada negara-negara Eropa Timur dan Eropa Selatan, "Kami akan menyerang jika tidak mau bergabung dengan Jerman," menyebabkan hampir seluruh wilayah Eropa bergabung ke Jerman ketika itu. Keserakahan selalu menjadi yang utama dari semua kejahatan. Keputusan paling bodoh Hitler dalam sepanjang hidupnya adalah menyerang Uni Soviet pada 22 Juni 1941, yaitu dikenal dengan Operasi Barbarossa. Menurut tim mata ketiga, aritmetika Hitler tidak terlalu baik. Populasi Jerman ketika itu tak lebih dari 69 juta orang, sementara Uni Soviet memiliki 180 juta orang. Ini benar-benar aksi bunuh diri. Awalnya Hitler memperkirakan dapat menduduki Moskow sebelum musim dingin. Setelah dengan susah payah menyerang di sepanjang jalan dan hampir mencapai Moskow dalam jarak 80 km. Namun musim dingin yang menusuk tulang ternyata tiba lebih awal. Sampai-sampai tangki minyak pun membeku saking dinginnya. Tank Jerman sama sekali tidak bisa bergerak. Pakaian penghangat dan persediaan makanan pasukan Jerman yang tidak mencukupi menyebabkan banyak pasukan elit Jerman tewas mengenaskan di Uni Soviet. Lalu Stalin mulai melakukan serangan balik skala besar. Uni Soviet pada awalnya adalah salah satu negara blok poros. Namun karena musuh dari musuh adalah teman, Uni Soviet tiba-tiba menjadi negara sekutu. Berikutnya, kita melompat ke medan perang di Asia. Pada waktu itu, Kekaisaran Jepang tak ubahnya seperti Jerman, selalu berhasil menduduki wilayah yang diserangnya. Sementara itu, meskipun Amerika Serikat bersikap netral, namun pada Juli 1941, Amerika memutuskan untuk membekukan aset luar negeri Jepang. Langkah ini membuat Jepang tidak dapat membeli minyak dari negara lain. Tujuan utama Jepang adalah mengendalikan seluruh area Pasifik Timur. Tetapi mereka juga takut Amerika Serikat akan mengacaukan rencana Jepang. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan serangan preemptif atau serangan pendahuluan. Sebenarnya pada awal Perang Dunia II, Amerika Serikat sama sekali tidak ingin terlibat dalam perang. Amerika berpikir, 20 tahun lalu, yaitu saat Perang Dunia Pertama, Amerika telah membantu membereskan masalah Anda. Dan sekarang Anda kembali membuat masalah lain, bahkan jauh lebih merepotkan dari Perang Dunia Pertama. Oleh karena itu, Amerika Serikat hanya membantu Inggris dan Prancis secara logistik, dan Hitler sebenarnya juga takut pada Amerika Serikat. Jadi ia memerintahkan pasukan Jerman untuk sebisa mungkin tidak menyerang kapal komersial Amerika. Rencana menyerang Pearl Harbor sebenarnya sangat berlawanan dengan keinginan Komandan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Isoroku Yamamoto, alumnus dari Akademi Militer Amerika Serikat. Namun karena faktor politik, Yamamoto mau tidak mau harus menyerang Amerika Serikat, dan secara khusus memilih hari Minggu. Karena umumnya, kapal-kapal perang di Pearl Harbor tidak berlayar pada hari Minggu. Pada 26 November 1941,
pihak Jepang mengutus pejabatnya ke Amerika Serikat untuk negosiasi agar Amerika mencabut pembekuan aset Jepang di luar negeri. Namun negosiasi tidak berhasil. Jepang kemudian menyerang Pearl Harbor pada pagi hari tanggal 7 Desember. Namun saat itu, Jepang salah perhitungan karena dua kapal induk utama Amerika Serikat kebetulan tidak berada di sana. Tindakan Jepang ini seketika memicu kemarahan Amerika. Kemudian Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Between the United States and the Japanese Empire. Sementara itu, Hitler yang berada di Eropa ketika itu berkata dalam hati, "Wow, berani juga Jepang. Saya saja tidak berani menyerang Amerika Serikat." Ini adalah keputusan Jepang yang paling bodoh dalam Perang Dunia II, sekaligus merupakan kesalahan bodoh kedua Hitler. Setelah menyerang Pearl Harbor, Jepang hanya membutuhkan waktu 6 bulan untuk menduduki Hong Kong, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan negara lainnya. Pada 18 April 1942, militer AS mulai melakukan serangan balik, membombardir kota-kota besar di Jepang seperti Kobe dan Yokohama. Berawal dari inilah, tirai di medan perang Pasifik pun digelar. Pada awal Mei, terjadilah pertempuran Laut Koral yang terkenal itu, sekaligus merupakan kali pertamanya dalam sejarah manusia pertempuran udara yang hanya mengandalkan pesawat di kapal induk. Dan dilanjutkan dengan pertempuran Midway yang terkenal itu pada 4 dan 7 Juni 1942. Selanjutnya disisipkan sebuah berita lainnya untuk Anda, yaitu mesin Enigma Jerman terpecahkan berkat Bapak ilmu komputer Alan Matheson Turing. Selanjutnya kita kembali ke medan perang Eropa. Saat itu Amerika Serikat berencana menyerang Sisilia. Metode serangan ini sangat unik, yaitu militer AS menjatuhkan selebaran dari atas pesawat di langit Sisilia. Selebaran itu mengatakan, selama prajurit Italia berinisiatif menyerah, maka militer AS akan memastikan keselamatan mereka dan menyediakan makanan gratis. Tak disangka, sekelompok prajurit Italia langsung menyerah. Betapa damainya jika setiap perang seperti ini. Prajurit Italia yang lemah kemudian secara resmi menyerah begitu saja tanpa perlawanan pada tahun 1943. Tetapi beda dengan Jerman yang keras kepala. Meskipun Uni Soviet mati-matian menyerang pasukan Jerman di barat, tapi pasukan Jerman juga mati-matian membalasnya dengan serangan balik. Jadi, Inggris dan Amerika memutuskan untuk meluncurkan misi lintas udara dan tumpuan pantai terbesar dalam sejarah pada Juni 1944, yaitu pendaratan Normandia atau Operasi Neptune. Sekutu mulai mengepung selangkah demi selangkah di kedua sisi timur dan barat Jerman dan perlahan-lahan merebut kembali tanah jajahan. Sementara di sisi Jepang juga berlangsung pertempuran hebat. Pada Oktober 1944, perang laut dan udara terbesar dalam sejarah, yaitu pertempuran Teluk Leyte. Pada saat yang sama, Jepang juga sadar bahwa cepat atau lambat, wilayah itu akan direbut kembali oleh sekutu. Jadi dibentuklah pasukan kamikaze Jepang. Sebenarnya tujuan Jepang bukan mengandalkan kamikaze untuk memenangkan perang, tetapi berharap Amerika Serikat mengajukan perdamaian dengan mereka. Faktanya karena kamikaze sangat efektif, jadi untuk mencegah kekhawatiran militer AS, semua media berita diblokir dan mengklaim bahwa Jepang tidak menggunakan taktik bunuh diri. Tetapi karena kebetulan pesawat itu ditembak jatuh di kapal perang Amerika. Oleh karena itu, militer AS baru tahu keberadaan kamikaze Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Jadi pada intinya, di antara tiga negara blok poros, Italia telah menyerah dan Jerman dijepit oleh dua kekuatan utama, sementara Jepang mulai mengalami serangkaian kekalahan. Pada April 1945, konon katanya Hitler melakukan aksi bunuh diri bersama istrinya. Mussolini bahkan lebih tragis, bukan saja dieksekusi oleh rakyat Italia, mayatnya bahkan digantung terbalik di jalan-jalan kota Milan dan diludahi orang-orang yang lewat. Jerman akhirnya juga menyerah pada Mei 1945. Selanjutnya yang akan dibicarakan ini mungkin sebagian besar teman-teman pernah mendengarnya, yaitu Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, masing-masing pada 6 dan 9 Agustus 1945. Pada 14 Agustus 1945,
Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan hanya meminta satu hal, yaitu membiarkan Jepang mempertahankan tradisi kekaisaran Jepang. Meskipun Perang Dunia II adalah perang yang menyebabkan korban paling banyak dalam sejarah, total 60 juta orang tewas, belum termasuk korban luka serius atau cacat fisik. Dan karena perang ini juga telah mempercepat laju perkembangan sains dan teknologi, cukup banyak barang-barang yang kita gunakan sekarang, baik secara langsung atau tidak langsung, telah ditemukan semasa Perang Dunia II. Seperti komputer yang diciptakan untuk memecahkan kode enigma, lem super yang diciptakan untuk menyembuhkan luka dengan cepat, serta penisilin untuk infeksi, sistem radar yang ditingkatkan, karet sintetis, yaitu sejenis karet untuk pembuatan ban. Selain itu juga energi nuklir, mesin jet, dan coklat M&M dengan slogannya yang terkenal, hanya meleleh dalam mulut Anda dan bukan di tangan Anda, untuk prajurit di medan perang, dan juga kopi instan serta pena bolpen. Serangkaian benda-benda tersebut di atas adalah penemuan penting selama Perang Dunia II. Tentu saja, ada yang paling penting lagi, yaitu teknologi roket. Meskipun Jerman belum sempat menggunakan roket untuk melawan sekutu dalam Perang Dunia II, teknologi ini kemudian diterapkan pada roket peluncuran ke luar angkasa, sehingga dengan demikian, kita baru memiliki GPS, Global Positioning System, atau sistem pemosisi global. Nah teman-teman, inilah sekelumit sejarah Perang Dunia Kedua. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.